إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. Sesungguhnya manusia di hadapan larangan Allah Azza wa Jalla dan juga batasan-batasan Allah terbagi menjadi 3 golongan. Ada di sana kelompok yang menjaga aturan Allah, batasan-batasan Allah Azza wa Jalla dan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang-orang yang taat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang yang demikian yang taat, yang menjaga aturan Allah Azza wa Jalla, yang menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla kepada surga. Tapi yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Ini kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, mereka yang melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, tidak menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka balasannya itu apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat yang selanjutnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia akan kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Ini 2 kelompok yang ma'ruf yang kita ketahui. Akan tetapi di sana ada 3 atau kelompok yang ketiga. Taib, di mana kelompok ini enggak sama dengan kelompok yang kedua. Karena kelompok yang kedua melakukan dan terjatuh dalam larangan Allah Azza wa Jalla dan melampaui batasan Allah Azza wa Jalla dengan terang-terangan, dengan jelas, terbuka. Adapun yang ketiga ini, mereka melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Mereka menerjang batasan dan aturan Allah Azza wa Jalla dengan cara tipu daya. Taib, dengan cara makar dan juga licik, dicampur dengan bentuk pengkhianatan. Ini kelompok yang ketiga. Dan kelompok yang kedua sama-sama terjatuh dalam kemungkaran, terjatuh dalam pelanggaran syariat. Akan tetapi yang ketiga jauh lebih parah daripada yang kedua. Dikarenakan yang ketiga, mereka menjadikan pendahuluan sebelum melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan dengan tipu daya, dengan cara yang mengandung makar, tipu muslihat, licik. Maka dengannya mereka menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah hal yang halal,
Dikarenakan tadi itu sarannya, tipu daya. Yang kedua, kelompok yang kedua, mereka meyakini ini adalah aturan Allah, hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Akan tetapi hawa nafsu, akan tetapi enggan, akan tetapi berpaling, sehingga melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Dalam keadaan mereka masih meyakini ini adalah hal yang diharamkan, mungkin saja mereka akan kembali dan akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kelompok yang ketiga ini, mereka melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan dengan cara tipu daya. Mereka buat dengan cara tipu daya ini, dengan makar, dengan cara yang licik, mereka buat sehingga yang haram menjadi halal. Maka tidak tersisa di hati mereka bentuk keyakinan atas haramnya hal tersebut. Terhalangi untuk mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan azab balasan atas kelompok yang ketiga ini di atas apa yang Allah Azza wa Jalla hukumkan atas kelompok yang kedua. Dan inilah yang dinamakan dalam agama Islam dengan al-hilah. Al-hilah, tipu daya, licik, berusaha untuk memainkan agama Allah Azza wa Jalla, mengakal-akali sesuatu yang jelas akan keharamannya. Mereka putar balik sehingga bagaimana gambarannya itu seakan-akan halal. Baik. Di sinilah orang itu terjatuh dalam bentuk dia bermain-main dengan Allah Azza wa Jalla, ingin menipu Allah Azza wa Jalla, ingin mengolok-ngolok agama Allah Azza wa Jalla, diakal-akali. Dan yang paling parah, dalam bentuk tipu daya dari apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, itu adalah apa-apa yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Tatkala mereka memainkan agama Allah dalam bab ini, mengerjakan dalamnya tipu daya, muslihat dan juga kelicikan dalam bab akidah dan tauhid, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, nifaq i'tiqadi, menampakkan seakan-akan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, supaya dengannya mereka sampai kepada hal yang mereka inginkan, yaitu selamatnya harta, selamatnya harga diri, selamatnya mereka punya nyawa. Baik, inilah sejelek-jeleknya bentuk tipu daya dalam agama Islam. Tatkala mereka ingin menipu Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ini berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah sendiri yang menipu mereka. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ini ada yang mengatakan kami ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Akan tapi tidaklah mereka beriman tadi itu, karena mereka menampakkan sesuatu yang berlainan dengan apa yang mereka sembunyikan. Mereka berusaha untuk menipu Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk menipu kaum mukminin, padahal mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Tatkala mereka menipu Allah Azza wa Jalla dengan menampakkan sesuatu yang berlainan dengan apa yang mereka sembunyikan, tatkala mereka mengolok-ngolok agama Allah Azza wa Jalla dengan tipu daya, dengan kelicikan, Allah jadikan orang-orang munafikin adabnya mereka yang paling pedih. Qala Allah Azza wa Jalla innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin itu di keraknya jahanam, di keraknya neraka paling bawah, paling pedih. Bukanlah dia seperti kaum mukminin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas. Bukanlah mereka seperti orang-orang kafir yang terang-terangan mereka dalam kufur kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi berdiri di tengah, menampakkan sesuatu yang dengannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini bentuk paling jelek dalam bab tipu daya, kelicikan, al-hilah. Bentuk yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, kaum yang dikenal dengan kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, kaum yang dikenal dengan kaum sihir, cinta sihir, kaum yang dikenal dengan tipu daya,
kaum yang dikenal dengan kelicikan, kaum yang dikenal dengan makar. Tatkala Allah Azza wa Jalla haramkan atas mereka memancing di hari Sabtu, mereka mengatakan, kalau begitu kita ngeletak jaring di hari Jumat, kita akan panen di hari Minggu. Tatkala mereka memanen ikan tersebut di hari Minggu, mereka mengatakan, dengan ini kita tidak memancing di hari Sabtu, karena kita ngeletakkan di hari Jumat dan kita memanen di hari Minggu. Inilah salah satu bentuk tipu daya orang Yahudi dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kelicikan mereka dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada orang yang langsung memancing di hari Sabtu, jelas ini terjatuh dalam apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, dan dia tahu itu adalah hal yang diharamkan. Akan tetapi ini melakukan dalamnya suatu tipu daya. Letak saja jaring di hari Jumat, bukan hari Sabtu, letak hari Jumat, ambil hari Ahad. Dengannya orang memandang, oh iya, ini bukanlah hal yang diharamkan, sehingga terus melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Terus mereka istiqamah di atas apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan atas mereka, sampai Allah Azza wa Jalla hukum mereka dengan mengutuk mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tatkala mereka itu telah menerjang apa yang Allah Azza wa Jalla larang, kami katakan atas mereka, jadilah kalian qiradah, kera-kera. Khanazir, qiradatan khanazir. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Hadza huwa. Jadi ini, lihat bagaimana orang-orang Yahudi memainkan agama Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana mereka mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla, memainkan sehingga sesuatu yang haram bisa nampak dalam gambaran yang halal. Ini lebih parah dari orang yang melakukan secara terang-terangan sesuatu yang diharamkan. Dan juga di antara bentuk mereka memainkan agama Allah Azza wa Jalla, melakukan tipu daya dalam agama Allah Azza wa Jalla, apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan. Qatalallahu al-yahud, inna Allah Azza wa Jalla lamma harrama alaihim syu'umaha jamaluh thumma ba'uh fa'akalu thamanah. Qatalallahu al-yahud, semoga Allah memerangi orang Yahudi. Karena tatkala Allah mengharamkan atas mereka lemak, mereka jamaluh, mereka bikin cantik. Kata para ulama, mereka lelehkan sampai kembali menjadi bentuk minyak, kemudian mereka jual dan mereka makan hasil dari jualan tersebut. Allah Azza wa Jalla haramkan atas mereka lemak. Kalau seandainya mereka ngambil lemak tersebut dan langsung dijual atau langsung dimakan, jelas terjatuh atas apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Akan tetapi tidak, tipu daya, tipu muslihat, kelicikan yang mereka lakukan, dengannya mereka menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lelehkan sampai keluar lemak itu dari hakikatnya menjadi minyak. Kemudian tatkala mereka menjual minyak, mereka akan bilang, bukanlah kami menjual lemak, bukanlah kami memakan lemak, akan tetapi kami menjual minyak. Dan itu pada hakikatnya lemak. Lihat bagaimana tipu daya. Orang yang demikian tidak akan meyakini ini adalah hal yang diharamkan. Orang yang demikian sulit untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla, sulit untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari taufik Allah karena mencampur dalam hal yang diharamkan, bentuk tipu daya, al-hilah, kelicikan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Lihat cerita yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di surah Al-Qalam. Mereka ashabul jannah, para pemilik kebun. Tatkala mereka hendak untuk memanen, di mana dalam memanen itu ada haknya orang-orang miskin, yaitu sebagaimana apa yang disebutkan oleh ahli tafsir, haknya mereka itu apa-apa yang jatuh dari buah yang sedang dipanen, jatuh haknya mereka. Akan tetapi mereka enggak. Mereka berusaha bagaimana orang-orang miskin enggak tahu kalau mereka sedang memanen. Dengannya mereka enggak datang, dengannya mereka tidak mendapatkan haknya mereka yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat, beranjak pergi ke kebun, wa hum yatakhafatun.
Mereka apa? Saling menyembunyikan, yatakhafatun, diam-diam. Alla yadkhulannahal yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai masuk kepada kebun kalian satu pun orang miskin. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Wa ghadaw 'ala hard. Mereka pergi di waktu pagi yang sangat awal, 'ala hardin, ay 'ala man'in. Mereka niat untuk menghalangi haknya orang-orang miskin. Qadirin, dalam keadaan mereka mampu untuk menunaikan, memberikan, ada hak lebih, ada harta lebih. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Tatkala mereka mendatangi kebun itu, mereka mengatakan kami ini sesat, salah tempat, salah kebun, kok enggak ada hasilnya. Artinya sudah terbakar habis. Bal nahnu mahrumun, akan tetapi kami ini orang-orang yang diharamkan atau terhalangi untuk mendapatkan apa yang kita ingin panen. Lihat bagaimana mereka ingin melakukan dalamnya tipu daya, ingin melakukan kecurangan, pengkhianatan dalam haknya orang-orang miskin. Kalau seandainya mereka mengatakan kepada orang-orang miskin, kami enggak ingin memberikan untuk kalian, kami enggak ingin menunaikan hak kalian, kami ingin memakan habis hak kami, jelas itu hal yang diharamkan. Tapi enggak, mereka sengaja supaya orang miskin enggak datang dan tidak mengambil haknya mereka. Seakan-akan, lo enggak datang kok, enggak ada yang datang dari kalangan orang-orang miskin, jadi buat apa kita memberikan? Padahal itu bentuk kesengajaan, bentuk tipu daya yang sedang mereka lakukan. Maka ya Allah Azza wa Jalla haramkan atas mereka dan mendapatkan lain dari apa yang mereka maksudkan, yaitu apa? Kebakaran. Habis ludes apa yang mereka inginkan dari kebun tersebut. Tayyib. Jadi ini sesuatu yang menjadi teguran untuk kaum muslimin, untuk tetap menjaga aturan Allah Azza wa Jalla, untuk tetap menjaga batasan-batasan Allah Azza wa Jalla, ditaati, dijauhi kalau memang itu hal yang diharamkan, ditaati kalau memang itu hal yang diwajibkan. Jangan sampai orang ingin menggugurkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan dengan cara tipu daya, dengan bentuk ketidakjujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang di waktu siang Ramadan sengaja untuk pergi safar, bukan safarnya yang dia inginkan, bukan karena ada hajat, tapi karena ingin menanggalkan puasa di waktu itu supaya bisa makan, minum dan jima. Ini termasuk bentuk tipu daya, memainkan agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Allah wajibkan atas engkau untuk berpuasa, dia sengaja, bukan karena ada hajat untuk pergi safar, tapi ingin apa? Dijadikan safar ini sebagai sebab, sebagai bentuk tipu daya. Dengannya mereka mampu untuk jima. Kalau langsung jima, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Dosa besar pertama. Kedua, wajib untuk menunaikan kafarah yang sangat berat, membebaskan budak. Kalau enggak ada puasa 2 bulan berturut-turut, berat sekali. Khalas, kalau gitu kita mainkan saja agama ini. Kita mainkan saja agama ini. Bagaimana? Ya tadi itu. Sengaja kita safar sebentar, kembali. Dengannya dibolehkan untuk makan, minum dan jima. Ini termasuk tipu daya dalam agama Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah telah menghukumi atas mereka-mereka yang memainkan agama Allah dengan tipu daya, dengan kelicikan, hukuman yang sangat berat di atas hukuman orang yang terang-terangan dalam melakukan apa yang diharamkan. Dan juga dalam bab pernikahan, adanya orang ketiga dari 2 mempelai yang telah cerai dengan talak yang ketiga, dengan talak 3. Kita semua mengetahui insyaallah, seseorang istri kalau sudah talak 3, enggak boleh kembali kepada suaminya yang pertama sampai istri tersebut dinikahi dengan laki yang lain dan dijimai. Kemudian kalau ada sesuatu yang menjadikan mereka berdua itu cerai, tayyib, maka di sini dibolehkan perempuan itu untuk kembali kepada suami yang pertama. Tapi enggak, dimasukkan orang yang ketiga. Dengan kesepakatan engkau nikahi perempuan tersebut, engkau jimai dan engkau cerai. Ini bentuk tipu daya, ini bentuk memainkan agama Allah Azza wa Jalla, ingin menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan dengan cara tipu daya. Makanya Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan demikian, sebagaimana di hadis Ibnu Mas'ud. Qala radhiyallahu ta'ala an la'ana Rasulullah al-muhallal wal muhallal lahu.
Rasul SAW melaknat orang yang muhallil, yang berusaha untuk menghalalkan dua mempelai, dan melaknat juga orang yang dihalalkan baginya. Dilaknat. Kalau seandainya dia misalnya langsung menikahi, itu hal yang diharamkan, jatuhnya zina. Cuma ini enggak, di samping itu adalah zina, pernikahannya batal. Itu juga bentuk seseorang berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam bab jual beli. Orang terkadang mereka muamalah ribawi dengan modus jual beli. Kef dengan modus jual beli. Terkadang seseorang itu membutuhkan uang, membutuhkan utang piutang dari orang lain. Kalau dia langsung meminta hak tanpa ada di sana itu, yakni mana bunga atau tambahan sulit. Akhirnya dia langsung datang kepada seorang pedagang dan mengatakan, saya ingin membeli mobil ini dengan hutang 80 juta misalnya. Kemudian dengan syarat, mobil ini saya akan kembalikan ke engkau. Saya jual kembali kepada pedagang yang pertama tadi itu dengan harga lebih tinggi. Dengan apa? Dengan harga lebih rendah. Dijual 60 juta tunai. Dan ditulis atas orang tadi itu 80 juta utang. Lihat bagaimana. Kalau seandainya orang tadi itu mengatakan, kasihkan ke saya 60 juta, tulis 80 juta, secara terang-terangan seperti ini riba. Jelas. Tapi enggak, ingin mereka masukkan dalamnya itu bentuk jual beli, modus jual beli. Sebagai bentuk siasat, sebagai bentuk tipu daya dalam agama Allah Azza wa Jalla. Saya membeli mobil kamu dengan cara utang 80 juta. Saya kembali menjual kepada engkau dengan tunai harga yang lebih rendah 60 juta. Akhirnya dia mendapatkan 60 juta. Dia ditulis di sana 80 juta. Ini riba. Ini yang dinamakan dengan bai'ul 'inah. Ini namanya tipu daya dalam agama Allah Azza wa Jalla. Qala alaihi salatu wasallam, "Idza tabaya'tumul 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau seandainya kalian itu jual beli dengan al-'inah tadi itu, dimasukkan dalam utang piutang modus jual beli. Padahal bukan jual belinya yang dicari, tapi uangnya, utangnya yang dicari. Dan kalian telah sibuk bertani, dan kalian telah sibuk dalam berternak, dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah Azza wa Jalla akan jatuhkan kepada kalian suatu kehinaan, enggak akan ditarik sampai kalian kembali kepada agama kalian. Walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi apa yang telah lewat itu adalah gambaran-gambaran dalam bab al-hilah, bentuk orang itu melakukan tipu daya dalam agama Allah Azza wa Jalla, ingin menerjang apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan, di mana akhir hasilnya itu adalah halal. Bagaimana caranya mereka mampu menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan dengan bentuk kelicikan, dengan bentuk memainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan ini al-hilah ini sebetulnya masuk di bab yang sangat banyak dari agama Allah Azza wa Jalla, banyak. Dan juga yang sering terjadi itu apa-apa yang berkaitan dengan bab zakat, di mana orang banyak yang memainkan dalamnya itu bentuk tipu daya, bagaimana caranya bisa terlepaskan dari kewajiban zakat atau bisa diminimkan. Tatkala seseorang telah memiliki harta yang telah mencapai kadar nisab dan telah hampir setahun, satu hari sebelum setahun mereka belanjakan harta tersebut. Untuk apa belanjakan? Karena ada keperluan, karena ada hajat? La. Tapi karena ingin lari dari zakat yang Allah Azza wa Jalla wajibkan. Ketidakjujuran seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana. Satu hari besok genap setahun, wajib atas harta saya ini zakat dibayarkan. Tapi enggak, kita beli tanah, kita beli sepeda, kita utangkan ke orang misalnya. Ini lihat bagaimana orang itu tatkala tidak jujur kepada Allah Azza wa Jalla dalam bab zakat,
di mana zakat itu adalah haknya kaum fuqara wal masakin. Ini termasuk tipu daya. Ini termasuk licik dalam agama Allah Azza wa Jalla. Demikian juga tatkala mensyaratkan dalam membayar zakat kepada seorang miskin yang berhutang kepadanya untuk membayar hutang. Tak kasih kamu zakat, tapi wajib kamu lunasi hutangku atau hutang yang atas kamu dari harta tersebut. Pensyaratan seperti ini kata Imam Nawawi batil dengan kesepakatan para ulama. Enggak dibolehkan. Engkau tunaikan zakat tersebut dan biarkan dia menunaikan haknya dia, keperluannya dia sesuai dengan kehendaknya. Biarkan dia bebas dalam membelanjakan harta tersebut. Kalau memang dia ingin membayar hutangnya yang atas yang bagimu, maka labas. Tapi yang diharamkan, yang dilarang, dan itu termasuk bentuk tipu daya tatkala orang itu menjadikan di dalamnya apa? Suatu persyaratan, kesepakatan, wajib tatkala saya berikan untuk uang zakat, engkau tunaikan hutang. Ada. Demikian juga dalam bab peternakan, orang yang memiliki 40 kambing sampai 120 kambing itu zakatnya satu kambing. Anda punya 40, 60, 80, 100, 120. Pokoknya 40, 120 zakatnya satu kambing. Tayyib, di sini ada dua orang, satu punya 40, satu punya, yang kedua punya 40. Kalau setiap orang itu menunaikan zakatnya masing-masing, ini mengeluarkan satu kambing, ini mengeluarkan satu kambing. Akhirnya dua orang ini sepakat, kalau kita gabungkan kambing kita ini, dalam arti kita ini invest, anak invest ke antum invest ke ana. Kita musyarakah, kita kongsi, kita letakkan kambing kita ini di satu kandang, seakan-akan satu. Saya 40. Jadi 80. Berarti berapa zakatnya? Satu. Terhindarkan dari mengeluarkan satu kambing dari setiap orang dengan mereka menggabungkan kambing mereka. Ini termasuk bentuk tipu daya. Ini termasuk bentuk orang licik dalam agama Allah Azza wa Jalla. Demikian juga waktu hampir setahun misalnya, itu kambingnya yang 40 satunya dijual dengan harga yang murah. Yang penting masih ada harta yang dia peroleh. Sehingga 39. Datang satu tahun kambingnya 39. Kemana yang satunya? Dijual. Dengan sengaja. Dengan ingin bagaimana terjauhkan dari hak zakat. Ini semua ya ikhwah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Itu bentuk bagaimana seseorang memainkan agama Allah Azza wa Jalla. Bentuk seseorang memainkan ayat-ayat Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah itu tempat untuk bermain. Jangan kalian jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan olokan. Diakal-akali ayat Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib atas seorang muslim untuk menegakkan hak Allah, menjaga batasan-batasan Allah yang dengannya orang akan selamat di dunia sebelum di akhirat. Allahumma aslih lana dunyana, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna, waj'alil hayah ziyaratan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr, walhamdulillahi rabbil alamin.